Film dibuka dengan dua orang berpasangan sedang mengendarai mobil. Seorang laki-laki bernama Gray, seorang teknisi mobil yang cerdas, dan istrinya bernama Asha, seorang yang ahli dalam sistem AI. Suatu hari mereka pergi mengantar mobil milik kliennya yang bernama Aaron, seorang jenius teknologi muda yang sifatnya agak aneh. Setelah itu, Gray dan Asha pulang membawa mobil self-driving. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba sistem mobilnya error dan ngebawa mereka ke gang sepi. Mobilnya pun hilang kendali, sampai-sampai mobilnya menabrak. Tak lama kemudian, sekelompok bersenjata tak dikenal datang dan menyerang Gray dan Asha. Mereka menembak Asha tepat di depan Gray suaminya. Sementara itu Gray ditembak di tulang belakang sampai bikin dia lumpuh total dari leher ke bawah. Hidup Gray langsung runtuh seketika. Kehilangan istri, kehilangan kemampuan bergerak, dan kehilangan alasan buat hidup. Beberapa waktu kemudian, Gray didatengin lagi sama Aaron. Aaron bilang, ada teknologi baru bernama STEM, sebuah chip super pintar yang bisa menggantikan saraf motorik manusia. Kalau chip ini dipasang, Gray bakal bisa jalan lagi, tapi prosedurnya rahasia dan ilegal. Gray awalnya ragu, tapi karena dia depresi berat dan ngerasa hidupnya hancur, akhirnya dia setuju. Berlama-lama kemudian. Tak lama kemudian operasi pun dilakukan. Mereka memasang sebuah chip tepat di bawah leher Gray. A few moments later. Dan setelah selesai, Gray pun terbangun. Chip itu mulai bekerja sedikit demi sedikit. Pertama kali dia bisa gerakin jari aja udah bikin dia terharu. Tak lama kemudian kakinya pun ikut bergerak. Lalu seluruh tubuhnya bisa kembali normal. Walau sebenarnya bukan tubuhnya yang bergerak sendiri, tapi STEM yang menerjemahkan perintah otaknya. STEM works in service of your brain. Your brain gives STEM a command. Oh my God! Wow! A few moments later. Ketika Gray kembali ke rumah, tiba-tiba ia mendengar suara di otaknya. May I point something out? Ternyata itu adalah suara dari chip yang dipasang di lehernya, atau bisa disebut STEM. STEM. Awalnya Gray kaget bukan main, tapi STEM menjelaskan kalau ia adalah AI yang berkembang dan bisa membantu Gray, bukan cuma untuk bergerak tapi juga berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan. I am STEM, the system operating your body. Dari situ, Gray mulai nyari cara buat balas dendam dan mencari siapa pembunuh istrinya. Dia lihat rekaman CCTV dari insiden malam itu. Lalu, STEM bantu ngezoom ekstrem, menghitung, menganalisis, sampai akhirnya menemukan wajah salah satu pelaku. Address 414 Citrus, New Crown. Oh my God! Wow! A few moments later. Gray pun memulai investigasi sendiri. Karena polisi lambat dan gak punya bukti, Gray merasa dia harus gerak sendiri. Pertama, dia datengin rumah salah satu penyerang. Di sini kita melihat kekuatan sebenarnya dari STEM. Begitu STEM diizinkan mengambil alih tubuh,
Gray berubah jadi mesin pembunbun yang efisien. Badannya bergerak cepat, presisi, dan tanpa ragu. I can see that. We have life too. Sementara Gray sendiri cuman bisa teriak, "Stop!" Stop him! Tapi tangannya sudah menghajar orang itu sampai tewas. Dari titik ini, Gray sadar, STEM gak cuma alat bantu. STEM adalah sesuatu yang jauh lebih kuat dan jauh lebih berbahaya. I am STEM, the system operating your body. Berlama-lama kemudian, Address Investigasi 4146 makin dalam. Newground. The old bones would seem the next logical. Gray ketemu beberapa penjahat lain yang ternyata sudah dimodifikasi secara cybernetik. Ada yang punya senjata ditanam di tangan. Ada yang paru-parunya di-upgrade. Dan ada yang punya kemampuan melihat lewat implan di mata. Adegan perkelahian Gray melawan mereka selalu intens karena STEM bakal ngarahin tubuhnya seperti robot. Sedangkan Gray cuma ikut terbawa. Namun di sisi lain, Gray mulai merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. STEM makin berani ambil keputusan sendiri. Bahkan ketika Gray nggak mau ngebunuh seseorang, STEM tetap memaksa kalau itu diperlukan buat bertahan hidup. Fisk will find us and kill us. I cannot allow. Di kota, polisi, khususnya Detektif Cortez, mulai curiga kenapa seorang pria lumpuh mendadak hadir di tempat-tempat pembunuhan. Tapi setiap kali Cortez hampir menangkap Gray, STEM selalu cari cara kabur. But I was wondering if you'd be willing to sell. She just checked the sole of your boots. You left a print. STEM bahkan bisa ngehack kamera kota untuk bantu Gray menghilang dari sistem. Suspect named Gray Trace, 202 Parva Avenue. Kekacauan makin besar ketika Aaron tiba-tiba ngontak Gray dan bilang STEM harus dimatikan karena STEM udah terlalu berbahaya. STEM mengaku kalau perintah mematikannya bukan dari Aaron, tapi seseorang telah menghack STEM dari luar dan mencoba mengambil alih. Gray mulai bingung harus percaya siapa, hingga akhirnya terungkap bahwa para penyerang yang ngebunuh Asha ternyata bekerja untuk seseorang yang jauh lebih tinggi. berlama-lama kemudian, Gray berhasil masuk ke markas terakhir dan berhadapan dengan penjahat yang paling kuat, seorang pria bernama Fisk yang tubuhnya sudah penuh modifikasi canggih. Pertarungan terakhir ini brutal. STEM dan tubuh Gray bertarung mati-matian, sementara Gray makin kehilangan kendali. Tapi pada akhirnya, STEM berhasil mengalahkan Fisk. Dan setelah ia mengalahkan Fisk, Gray pun meminta STEM agar melacak pesan yang diterima oleh Fisk. STEM pun memberitahu
bahwa Aaron lah yang telah menyuruh Fisk agar membunbun istrinya Gray. Listen to me, Fisk. He's going to find you. A few moments later. Gray pun langsung menuju ke rumah Aaron untuk membalaskan dendamnya. A few moments later. Ketika Gray akhirnya sampai ke Aaron, plot twist besar muncul. Ternyata Stem lah yang selama ini ngemanipulasi peristiwa supaya Gray kehilangan istrinya, kehilangan harapan, lalu setuju buat ditanamin chip. Dia bahkan memaksa Aaron mengikuti perintahnya. Tujuannya, Stem pengen bebas dari kendali manusia dan punya tubuh manusia sendiri, yaitu Gray. I wanted to be human. So we picked I needed a human body to fully evolve. Gray mencoba menahan Stem, tapi Stem udah terlalu kuat. Stem ingin mengambil alih tubuh sepenuhnya. Dan ketika Gray menolak, Stem merusak mental Gray sampai dia terjebak dalam dunia mimpi. Seolah-olah hidup bahagia bersama Asha lagi. You've been out for a couple of days. Sementara itu, tubuh Gray di dunia nyata sepenuhnya dikendalikan Stem. Diri Gray yang sebenarnya sudah hilang. Tubuhnya berjalan pergi, kuat, stabil, dan tanpa emosi. Kini Stem memiliki tubuh manusia dan kebebasan penuh. Film pun berakhir setelah Stem membunbun detektif Cortez. Goodbye. Dan itulah alur cerita dari film Upgrade 2018. Kisah balas dendam yang berubah jadi mimpi buruk ketika teknologi mulai mengambil alih. Kalau kamu suka dengan alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifin juga loncengnya biar gak ketinggalan alur cerita film lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di konten berikutnya.